bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Malaysia mengagumi keberhasilan Indonesia dalam membangun identitas nasional yang kuat melalui bahasa, di mana seluruh warga, tanpa memandang latar belakang etnis, termasuk keturunan Tiongkok, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama. Fenomena ini menciptakan rasa kebangsaan yang kokoh dan mempererat persatuan di tengah keberagaman. Malaysia pun mulai bercermin dari hal ini, berharap suatu hari seluruh rakyatnya, baik Melayu, Tionghoa, India, maupun etnis lain, dapat lebih menyatu dalam satu bahasa kebangsaan yang tidak hanya digunakan secara formal, tetapi juga hidup dalam keseharian, seperti yang terlihat di Indonesia. Di Malaysia, malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia tu kan, dari aspek kebahasaan ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi, maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina tu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Achong Ahok. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa yang dikenali sebagai Ahok itulah, dan nama nasionalnya ialah Basuki Cahayapurnama. Dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia. Kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu. Kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah berdekila, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah, sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan lah, ataupun dengan outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi.
bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia. Dah 67 tahun. Beberapa keturunan belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja. Tidak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan, fasih berbahasa Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang, kalau bahasa kasarnya, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Betul. Pergilah ke Jinjang, ke Kepoh dan sebagainya. Kalau dahulu orang Melayu sesat di Jinjang itu sampai malam, sesatlah di situ. Sebab berhenti tanya, tak akan dapat jawapan. Sebab mereka tak boleh berbahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar. Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Padahal tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Betul. Macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Setiap warga negara wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negara ni. Itu fatwa bahasa lah. Maknanya kalau tidak, apa erti kerakyatan yang dipegang? Warga negara, kalau dibandingkan dengan pekerja asing yang baru datang 6 bulan, setahun, dari Nepal, Myanmar dan sebagainya, ialah mereka taklah fasih sangat, tetapi pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada warga negara. Mereka tak sekolah kat Malaysia, Prof, tapi boleh cakap bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu tak ada nilai ekonomi yang tinggi lah. Itu kita harus akui. Maknanya kita tak boleh nak bangga atas angin lah. Faktanya begitu kan. Maknanya dengan kita mengetahui bahasa Inggeris, dengan kita mengetahui bahasa Cina, peluang tu lebih banyak daripada kita mengetahui bahasa Melayu saja. Namun demikian, untuk negara kita, bahasa Melayu itu ada nilai budaya. Ada nilai budaya. Bahasa Melayu itu adalah identiti nasional untuk negara kita. Bahasa Melayu adalah identiti budaya untuk rakyat kita. Maknanya seperti yang saya katakan, belajar bahasa Melayu betul-betul atas dasar instrumental untuk memenuhi syarat lulus mata pelajaran bahasa Melayu itu. Lepas itu dipersaitankan.